Salam sejahtera bagi ibu, bapak, saudara, anggota jemaah dan simpatisan GKI Taman Majapahit, gereja yang kita cintai ini. Hari ini kita kembali bersama-sama di dalam program layanan firman Pelita Bagi Kakiku bersama dengan saya Pendeta Surya Samudra Giamsyah. Kamis 12 November 2020. Mari kita mengawali persekutuan kita dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tiba waktunya bagi kami semua untuk memulai kehidupan kami pada pagi hari ini dengan mendasari kehidupan kami atas firman-Mu. Oleh karena itu kami berdoa, biarlah firman Tuhan sungguh-sungguh boleh menjadi pelita bagi kaki kami manakala kami melangkah di tengah hiruk-pikuk kehidupan dunia ini. Entahkah itu di dalam pekerjaan kami, di dalam kehidupan keluarga kami, di tengah studi kami, dan bahkan di dalam pelayanan gerejawi kami semua. Pimpinlah kami semua ya Bapa Surgawi, manakala kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Berkata-katalah, ya Bapa Surgawi, kami siap mendengar, kami memohon pertolongan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang memberikan sukacita dalam hati kami. Amin. Pembacaan dan perenungan kita di dalam program layanan firman pada hari ini secara leksionaris terambil dari kitab Wahyu. Wahyu pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Wahyu 16 ayat 1 sampai 7, Lembaga Alkitab Indonesia yang mencetak Alkitab kita memberi judul pada perikop ini ke-7 malapetaka. Akan saya bacakan demikianlah firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, "Adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini, karena
Mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang dengan setia melaksanakan kehendak-Nya di dalam hidup setiap hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam renungan yang lalu saya sudah menyampaikan situasi dan kondisi jemaat mula-mula sebagai pembaca pertama kitab Wahyu. Mereka berada di dalam tekanan, mereka berada di dalam penganiayaan. Ada di antara mereka yang sangat berduka cita. Ada di antara mereka yang merasa kecewa. Tapi ada juga di antara mereka yang merasa marah. Wajar, manusiawi sekali bahwa ketika seseorang mengalami tindakan yang tidak adil, ada rasa tidak puas di dalam hatinya dan kemudian meluap dalam bentuk kemarahan. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mencermati situasi dan kondisi bangsa kita bulan lalu, kita mendapati bahwa ada begitu banyak kelompok yang tidak merasa bahwa keputusan yang diambil oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di kantor mereka adalah keputusan yang adil. Dan oleh karena itu ada perasaan tidak puas di dalam hati mereka. Akhirnya mereka turun ke jalan, berdemo, dan kemudian meluapkan kejengkelan, rasa ketidakpuasan, dan pengharapan akan keadilan itu di jalan-jalan. Sebenarnya demo yang kita lihat bersama-sama melalui media massa adalah sikap satu kerinduan meminta keadilan, memohon keadilan, serta merindukan jaminan. Artinya apa? Ada harapan. Di tengah ketidakadilan masih ada harapan. Dan semangat seperti itulah yang ingin ditanamkan oleh penulis kitab Wahyu kepada jemaat mula-mula yang sedang mengalami penganiayaan, khususnya mereka yang merasa tidak puas, mereka yang merasa marah, mereka yang merasa tidak diperlakukan dengan adil. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka yang merasa tidak diperlakukan dengan adil melihat situasi dan kondisi yang begitu memilukan hati. Mereka bertanya-tanya,
Bukankah kami sudah beriman kepadamu Tuhan dengan setulus hati? Bukankah kami sudah menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu dengan penuh keyakinan ya Tuhan? Tetapi mengapa peristiwa seperti ini yang kami hadapi? Peristiwa apa itu? Peristiwa yang digambarkan dengan darah yang begitu banyak, laut yang berubah menjadi merah, menjadi darah, sungai-sungai yang mengalirkan darah yang begitu banyak. Atau dengan kata lain, ada banjir darah di sana. Oh, sungguh memilukan hati. Jemaat mula-mula berseru kepada Tuhan, bukankah Engkau adalah Allah yang hidup? Bukankah Engkau adalah Allah yang maha kasih? Sekarang di mana kehidupan yang Engkau akan anugerahkan kepada kami? Sekarang di mana kasih yang Engkau nyatakan kepada kami? Mengapa yang ada hanya rasa pilu, yang ada hanya rasa yang menyesakkan dada, yang ada hanyalah kematian orang-orang yang kami cintai? Ada perasaan tidak diperlakukan dengan adil, bahkan oleh Tuhan sendiri. Tetapi bagian yang kita baca ini, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, mencoba mengajak, mari kita melihat bahwa sebenarnya Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap berkarya. Memang melalui proses yang tidak mudah, memang melalui jalan yang sukar, bahkan membawa kematian di tengah dunia ini. Tetapi tetap itu tidak dapat mengubah Allah yang hidup itu adalah Allah yang maha adil, Allah yang maha benar. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah ada di antara Ibu Bapak Saudara yang merasa tidak diperlakukan dengan adil? Entahkah oleh orang-orang, pribadi-pribadi yang ada di dalam kehidupan keluarga Ibu Bapak Saudara. Entahkah oleh orang-orang yang ada di tengah pekerjaan Ibu Bapak Saudara. Entahkah oleh mereka yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, jangan hilang pengharapan dan jangan luntur keyakinan. Orang Jawa mengatakan, Gusti boten sare. Allah Tuhan tidak pernah tertidur. Ia adalah Allah yang hidup. Ia tetap adalah Allah yang layak menjadi tempat untuk berharap. Dan oleh karena itu, senantiasa berharaplah supaya kebenaran dinyatakan. Senantiasalah berharap supaya keadilan ditegakkan dan hidup Ibu Bapak Saudara akan dipuaskan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Jangan menyerah, jangan luntur, tetaplah melangkah di tengah dunia ini dengan penuh keyakinan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang adil, Allah yang mengasihi Ibu Bapak Saudara. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, ada waktu-waktu di mana kami merasa bahwa hidup ini tidak adil. Kami sudah bekerja keras, membanting tulang, memeras keringat. Tetapi kondisi ekonomi kami masih begini-begini saja. Kami sudah berupaya sekuat tenaga membangun sebuah kehidupan rumah tangga yang harmonis. Tapi ternyata usaha kami belum menghasilkan buah sesuai dengan harapan kami. Kami sudah berusaha sekuat tenaga mencoba untuk mengerti dan memahami materi-materi yang diberikan oleh guru-guru dan dosen-dosen kami di kelas-kelas online yang kami ikuti selama belajar di rumah ini. Tapi ternyata kami belum mampu untuk mendapatkan seperti yang kami harapkan. Tuhan, kami berharap kepadamu. Inilah kami. Jangan kami menjadi luntur iman, undur keyakinan. Tetapi biarlah firman-Mu tetap mengingatkan kami. Engkau adalah Allah yang hidup, sehingga kami tetap teguh di dalam pengharapan kami kepadamu. Engkaulah Allah yang akan menyatakan kebenaran-Mu. Engkaulah Allah yang akan menunjukkan keadilan-Mu bagi kami semua umat-Mu yang beriman dan mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak Saudara. Kiranya di dalam berkat dan rahmat Allah, kita mengalami kebenaran dan keadilan sebagai pekerjaan tangan Tuhan. Tuhan memberkati dan menjadikan hidup kita menjadi berkat. Amin.